bisa ketemu lagi nih. Dari seminggu kemarin sampai sekarang kita bisa ketemu lagi. Gimana nih perasaannya adik-adik semua? Senang Kak. Buat adik-adik yang masih ngantuk, yuk kita bangun. Kita mau puji nama Tuhan. Kalau ada 7 hari Tuhan berikan kita kehidupan, yuk kita mau berikan waktu kita yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kakak undang kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jam-jam yang Tuhan boleh kasih, untuk waktu yang boleh Tuhan kasih. Kami boleh ada di sini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa, Engkau berkati Tuhan ibadah hari ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau memberikan apa yang terbaik dari diri kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan meskipun kami ibadah secara virtual, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami Tuhan di dalam ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semangat gak nih pagi-pagi? Semangat dong Kak. Ya, kedengarannya lesu nih.
semangat ya nih kakak-kakak yang di samping-samping nih. Semangat ya. Tapi sebelum itu kakak mau perkenalkan diri dulu. Karena ada kakak-kakak yang baru di kiri kanan. Kakak mau perkenalkan diri dulu dari Kakak Mona. halo semuanya. Hai. Terus kemudian di samping kiri kakak, Kak Selvi. hai. Di belakang kakak nih cowok yang datang. Kak Iskia. Halo Kak Rizkia. Nah, udah kenal adik-adik semua. Oleh karena itu, kakak undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. firman Tuhan. Persiapkan Alkitab, minta mama papa untuk dampingin membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau nyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Yesus penerima
menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menganugerahkan kami Roh Kudus, supaya Roh Kudus boleh menyentuh hati kami, supaya kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Wah, Kak Yuni, senang sekali. Ini kali pertama Kak Yuni menyapa adik-adik kelas playgroup selama masa pandemi. Nah, adik-adik sudah siap belum untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan? Siap dong, Kak. Ya, siap. Kalau siap, yuk. Gimana sikap duduknya yang rapi? Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan tentang cerita firman Tuhan, yuk kita sama-sama untuk menyiapkan Alkitabnya. Jangan lupa ya, minta bantuan mama dan papa untuk membacakannya. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Dengan perikop, Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang pagi-pagi tadi berdoa saat bangun tidur? Atau masih ada yang nangis waktu bangun tidur? Ayo siapa? Nah, adik-adik, Kakak Yuni punya ilustrasi cerita sebelum Kak Yuni menjelaskan lebih lanjut tentang firman Tuhan hari ini. Ini dia. Perkenalkan, ini dia, namanya Nobita dan ia memiliki sahabat bernama Giant. Pada hari Minggu, Nobita bangun pagi-pagi dan bersiap-siap untuk pergi ke gereja. Tetapi temannya Giant pagi-pagi malah sibuk bermain di taman dan sambil bernyanyi-nyanyi. Saat mau berangkat beribadah, Nobita tidak sengaja melihat Giant di taman. Dan Nobita mengajak Giant untuk berangkat beribadah, tetapi Giant justru memarahi Nobita. Giant merasa bersalah, lalu akhirnya Giant memutuskan untuk meminta maaf kepada Nobita. Nobita dan Giant sudah berteman dan sekarang bersama yang lainnya mereka mau berangkat beribadah. Nah, adik-adik gimana? Udah belum menyaksikan tentang sepasang sahabat Nobita dan juga Giant? Adik-adik kakak mau tanya nih, tadi siapa di antara Nobita dan Giant yang paling semangat untuk bersiap-siap pergi beribadah? Ya, betul, Nobita. Nobita pagi-pagi sekali saat bangun tidur dia sudah mempersiapkan dirinya untuk pergi beribadah. Dan dia bertemu Giant yang pagi-pagi malah sibuk bermain di taman. Coba, Nobita tadi bilang apa sama Giant? Nobita mengajak Giant untuk pergi beribadah, tapi Giant kok malah marah-marah ya sama Nobita. Walaupun Giant tadi marah-marah, tapi Nobita berhasil membuat Giant meminta maaf sehingga Giant pun pergi beribadah dan mereka boleh beribadah bersama-sama di gereja. Nah, adik-adik, jadi ada kaitannya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Adik-adik mungkin bertanya-tanya nih, Kak Yuni, sekarang kan masa pandemi, anak kecil kan nggak boleh tuh pergi beribadah ke gereja. Adik-adik tahu tidak, beribadah itu tidak hanya sebatas berada di gedung gereja saja. Contoh, Kak Yuni tadi pagi aku bangun tidur berdoa. Kira-kira bangun tidur dan berdoa itu termasuk ibadah tidak? Ya, benar. Bangun tidur terus beribadah itu adalah bangun tidur dan berdoa itu adalah beribadah. Karena apa? Doa merupakan salah satu bentuk bagaimana adik-adik dan kita semua untuk berbicara sama Tuhan Yesus. Nah, misalnya Kak Yuni kalau misalnya nurutin apa kata mama papa, terus ngebantuin mama papa itu beribadah tidak? Jelas itu beribadah karena Tuhan Yesus bilang supaya kita menghormati orang tua kita. Terus Kak Yuni kalau misalnya aku bantuin teman aku yang lagi kesulitan atau misalnya ngebantu temannya lagi kesusahan, gimana? Itu beribadah atau tidak?
Nah, adik-adik itu adalah beribadah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi satu dan yang lain. Adik-adik, beribadah itu bisa di mana saja. Beribadah tidak terbatas hanya berada di gedung gereja. Beribadah yang sejati itu adalah ibadah yang berasal di dalam hati kita, di mana kita mau menjadikan hidup kita sebagai tempat Tuhan bekerja dan berkarya. Adik-adik ingat ya, jangan lupa untuk selalu beribadah. Caranya yaitu kita harus mensyukuri apa pemberian Tuhan dalam hidup kita. Misalnya saja, kayak ini kalau aku mau makan, aku berdoa loh, berarti itu beribadah juga ya. Jelas itu beribadah, karena dengan kita berdoa sebelum makan, kita sudah mensyukuri berkat Tuhan Yesus yang sudah Tuhan kasih buat kita setiap harinya. Nah, adik-adik, pesan dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang dimulai dari dalam diri kita sendiri untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Tuhan Yesus mau hidup kita itu berkarya. Caranya dengan jangan lupa kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan lupa ya, setiap kita mau tidur kita harus berdoa supaya Tuhan Yesus merasa bahwa kita berterima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus sepanjang hari yang sudah kita lewati. Terus kalau kita bangun tidur, jangan lupa berdoa juga, berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita nafas kehidupan sehingga kita boleh merasakan udara dan kehangatan keluarga kita dan sekitar kita. Ingat, jangan lupa berdoa, jangan lupa membaca Alkitab dan juga memuji Tuhan dan juga mengasihi sesama. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan. Shalom. Halo adik-adik, gimana nih dengar firman Tuhannya? Tahu nggak adik-adik tadi apa sih firman Tuhannya? Berbicara tentang apa sih? Tentang ibadah, bukan hanya di gedung gereja, tapi bagaimana kita mentaati firman Tuhan, bagaimana kita mau hormat sama mama dan papa, mau mengasihi sesama, mau bersyukur, berdoa, dan baca kitab setiap harinya. Oleh karena itu, kita mau meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan dan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy. Cintaku semakin mendalam. Yuk adik-adik kita berdiri yuk. Ikutin ulangan kata ya. Oke Kak. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau doa syafaat dan doa persembahan yang akan dibawakan oleh Kak Yuni. Kak Yuni. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati persembahan kami sehingga berguna bagi pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah juga mama papa kami yang sudah bekerja. Biarlah apa yang mereka kerjakan berguna bagi kehidupan dan juga masa depan kami. Berkati sehingga Tuhan Yesus berkenan atas pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk kota dan rumah tempat kami
tinggali. Kiranya Tuhan boleh memberkati kota dan rumah tempat kami tinggali sehingga penuh dengan shalom dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati gereja kami supaya di dalam gereja kami tercipta ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah yang tempat kami belajar. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya sekolah kami menjadi sekolah yang berkenan di hadapan Tuhan sehingga kami semua bisa menjadi anak-anak yang tidak hanya pandai secara pembelajaran tetapi kami juga pandai dalam membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keadaan saat ini Tuhan, di mana keadaan masih tidak nyaman untuk kami berpergian ataupun untuk beribadah ataupun untuk belajar. Pada masa ini Tuhan, pandemi COVID masih saja melanda daerah kami. Siapakah kami ini Tuhan jikalau bukan Tuhan Yesus dan Roh Kudus sendiri yang memberikan perlindungan untuk hidup kami. Tuhan, kami berdoa kiranya di masa pandemi ini kami boleh dijaga, dilindungi, dilawat oleh Tuhan dengan kebaikan, kesehatan, serta keselamatan. Pelihara mata hati dan pikiran kami dan juga perkataan kami Tuhan Yesus, supaya kami menjadi anak yang dengar-dengaran, menjaga mata hati bahkan perkataan kami supaya tidak menyakiti orang tua kami, tidak menyakiti teman kami, namun menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani kami dari minggu ke minggu. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati pelayanan mereka, sehingga pelayanan yang boleh mereka berikan juga bermanfaat dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, hari ini ibadah kita boleh selesai. Terima kasih untuk mama papa, kakak-kakak semua yang mau mendampingi adik-adik untuk ibadah hari ini. Sampai ketemu di 2 minggu ke